Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview Toyota Race Turbo GR Sport TSS CVT 2021. Nah, fiturnya apa saja dan apa saja yang menjadi kelebihan serta yang membedakan tipe TSS ini dengan tipe yang biasa. Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, untuk dimensinya tetap sama ya, antara tipe G kemudian tipe GR dan GR TSS ya, sama dengan panjang 4 meter, kemudian untuk lebarnya 1,7 meter dan tingginya 1,6 meter. Kemudian jarak antar sumbu rodanya 2,5 meter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk headlamp sama-sama memakai LED multi reflektor ya. Kemudian di sini ada lampu sennya sudah sequential dan ada LED line guard. Dan untuk fitur headlampnya sudah ada fitur auto on off. Beralih ke bagian bawah, di sini untuk lampu fog lampnya masih bohlam ya, dan ada di RL. Nah. Kemudian untuk bumper memakai Aerokit GR ya di sini. Nah, tampilannya seperti ini, terlihat lebar ya untuk radiator grillnya, jadi aliran udara ke ruang mesin lebih maksimal. Dan di sini untuk garnish di bagian radiator grill bagian atas ini berwarna black piano ya. Nah, salah satu yang menjadi pembeda antara TSS dengan tipe GR biasa, di sini ada sensor ya, terlihat di sini. Nah, ini untuk bagian ruang mesinnya ya. Di sini sudah diberi peredam ya. Untuk jenis mesinnya DOHC ya. Teknologinya VVT-i, 3 silinder, 12 katup. Kemudian untuk kapasitas mesinnya 1000 cc ya, lebih tepatnya 998 cc. Kemudian sudah turbocharger intercooler ya. Nah, maksimal tenaga yang bisa dihasilkan 98 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Kemudian untuk torsinya sendiri 14,3 kgm yang bisa dicapai di 2400 rpm sampai 4000 rpm ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, kita cek bagian yang lain. Beralih ke bagian sampingnya, ini untuk tampilan sampingnya ya. Untuk tipe GR biasa dengan TSS ini sama-sama memiliki desain pelek yang sama ya. Jadi hitam ya. Sistem pengelamatannya sudah ABS ya, tapi belum EBD. Kemudian cakram di bagian depan. Untuk roda di bagian belakang belum cakram ya. Nah, untuk profil bannya di sini 205/60 dengan ring 17 ya. Kemudian di bagian atas di sini ada over fender. Kemudian di bagian samping ada emblem ya, emblem turbo. Kemudian untuk spionnya sudah retractable, auto folding dan sudah disematkan di sini lampu sen ya. Dan pengaturannya sudah electric mirror. Kemudian untuk handle pintu sudah dibalut dengan ornamen chrome ya di sini, silver chrome. Di bagian atasnya di sini sudah diberi talang air. Kemudian untuk pilar berwarna hitam ya. Untuk akses masuknya sudah smart entry ya. Di sini sistemnya sentuh ya. Kemudian di bagian bawah ada tambahan body kit dan ada stiker GR. Seperti ini. Nah, kombinasi antara warna bodi dengan warna hitam ya. Di bagian belakangnya juga sama, di sini ada over fender. Nah, di sini belum cakram ya untuk sistem pengereman di bagian belakangnya. Oke.
kita beralih ke bagian belakang. Untuk antena sudah sakpin ya di sini. Kemudian di spoiler sudah disematkan LED high mount stop lamp, tapi belum ada defogger. Sudah ada wiper di sini. Untuk profil headlamp di bagian belakangnya seperti ini ya. Sudah LED ini. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur masih bohlam. Kemudian di sini ada tambahan lampu dummy ya. Di bagian bawahnya ada reflektor di sini. Kemudian ada sensor parkir 2 titik. Kemudian ada kamera parkir. Nah, di sini untuk bagian belakang ini untuk garnisnya sama ya. Black piano memanjang dari sisi kiri ke sisi kanan ya. Kemudian di sini ada emblem Race dan ini emblem untuk GR Sportnya ya. Terlihat sangat sporty dan agresif ya desain secara keseluruhan ya, dari mulai di bagian depan, samping dan belakang. Oke, kita cek ke bagian bagasinya ya. Untuk tuas pembuka bagasinya atau pintu belakangnya sudah elektrik ya di sini. Nah, sudah elektrik. Di sini juga ada tombol untuk mengunci ya. Mengunci ini untuk membuka. Ya, jadi sudah smart entry juga. Nah, untuk konfigurasinya 40-60 ya di sini. Sudah sama-sama disematkan 3 headrest dan di masing-masing jok sudah ada 3 titik seat belt. Kemudian sudah diberi tray. Traynya bahannya seperti ini ya. Berbahan kain, jadi tidak keras. Sudah bisa dilipat juga ya. Kemudian di sini bagasinya terlihat cukup lega ya. Ada lampu bagasi dan tempat penyimpanan di sini. Untuk roda cadangannya bahannya sama ya, bahan alloy, desainnya juga sama. Berwarna hitam ya. Kemudian di sisi kiri dan sisi kanan di sini ada untuk pengait ya, hook. Kemudian di sebelah sini juga sama, sudah ada pengait juga. Ini untuk menyematkan cargo net ya. Dan cukup lega juga ya untuk bagasinya. Mohon maaf di sini terlihat gelap ya untuk kameranya. Kita cek untuk pelipatannya. Pelipatannya juga cukup mudah ya di sini. Di sini ada tuas seperti ini. Tapi ada terlihat gundukan ya seperti ini, jadi tidak rata lantai ya. Oke, kita cek bagian interiornya. Nah, untuk di pintu bagian depan ini dominan berwarna hitam, berbahan plastik ya. Kemudian untuk di armrestnya sudah dibalut dengan bahan soft touch atau kulit ya. Kemudian untuk ini door handle-nya ya seperti ini, dibalut dengan warna silver, terlihat kokoh ya dan solid. Kemudian door handle juga di sini dibalut dengan chrome. Sudah power window, auto up down hanya di sisi pengemudi. Kemudian itu pengaturan untuk spion ya, sudah electric mirror. Ini pengaturan arahnya, ini pengaturan spion kiri dan spion kanan. Sudah auto juga ya, sudah retractable dan auto. Kemudian ini window lock. Beralih ke bagian bawah, ada 2 buah cup holder dan door pocket. Kemudian ada speaker di bagian bawah dan ada tweeter di bagian atas. Kemudian untuk joknya materialnya fabrik kombinasi dengan bahan kulit ya di sini. Coraknya seperti ini. Ya. Kemudian pengaturannya masih manual, reclining, sliding dan height adjuster ya di sini. Kemudian ini tuas untuk membuka tutup bensin dan tuas untuk membuka kap mesin sebelah sini. Kemudian di bagian atas di sini ada tombol dummy ya. Banyak di sini tombol dummy. Ini untuk menonaktifkan. Nah, ini untuk menonaktifkan vehicle stability control ya.
Kemudian untuk menonaktifkan juga di sini pre-collision system ya di sini. Di bagian atas di sini ada cup holder ya. Dan kisi-kisi AC-nya seperti ini. Ini pengaturan arah semburannya ya. Sekaligus untuk menutup ya. Oke, kita cek bagian dalamnya ya. Nah, ini untuk layout dashboardnya ya, seperti ini. Dominan berwarna hitam ya, tapi di beberapa bagian seperti handle pintu, kemudian di kisi-kisi AC seperti ini dibalut dengan ornamen silver ya. Kemudian di floor console ya seperti ini berwarna silver juga. Nah, untuk setirnya sendiri pengaturannya hanya bisa tilt ya, tapi belum bisa teleskopik. Kemudian sudah dibalut dengan kulit di sini ya. Kemudian ini untuk airbagnya ada 6 titik ya, mulai dari setir, kemudian di dashboard ya, kemudian di pilar di sini ya sampai ke belakang. Nah, kemudian untuk speedometernya sudah layar monitor 7 inch ya TFT, sangat informatif juga ya. Kemudian sudah ada tuas pedal shift di sini ya. Terus kemudian untuk pengaturan suite audio control ya di sini. Kemudian pengaturan MID-nya. Nah, kemudian di sini ada untuk cruise control ya. Cruise controlnya sudah adaptif. Nah, kemudian di sini untuk head unit sudah 9 inch ya, ada fitur radio seperti biasa, ada Bluetooth, tapi tidak ada DVD atau CD ya. Dan sudah disematkan fitur tailing. Nah, di sini port untuk USB-nya ya. Kemudian itu sensor untuk auto on off ya. Jadi ketika cuaca ya di luar sudah gelap, otomatis lampu akan menyala sendiri gitu. Nah, kemudian beralih ke bagian bawah, kisi-kisi AC dan ada tombol untuk lampu hazard. Di bagian bawahnya juga di sini cluster AC-nya seperti ini ya, sudah digital tampilannya, sudah ada fitur auto juga. Dan ini tombol untuk start stop engine button. Di bagian bawahnya sini ada port USB ya untuk mengecas, kemudian tetap disematkan power outlet. Tempat penyimpanan tidak terlalu dalam ya. Kemudian ini untuk tuas transmisinya sudah triptonic ya, jadi bisa memakai tuas transmisi ataupun memakai pedal shift. Ya, tampilannya seperti ini. Di sini ada tuas ya. Nah, floor console-nya kemudian di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan ya, tidak terlalu dalam di sini. Di sisi kiri dan sisi kanan juga ada. Kemudian frame-nya sudah dibalut dengan ornamen chrome ya. Di sini bahannya bahan kulit untuk tuas transmisinya. Nah, untuk rem tangan seperti ini ya, masih mekanikal, ada tempat penyimpanan, mungkin ini tempat penyimpanan untuk smartphone. Kemudian untuk konsol box seperti ini sudah dibalut dengan kulit ya. Nah, tempat penyimpanannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar ya. Kemudian untuk glove box belum soft opening. Di sini juga ada cup holder ya. Kemudian untuk hand grip sudah retract. Kemudian ini seat belt sudah 3 titik. Fiturnya seperti biasa sudah fitur standar ya, pretensioner dan post limiter. Tapi tidak bisa diatur ya untuk ketinggiannya. Kemudian untuk sun visor sudah diberi vanity mirror, tapi tidak ada lampunya. Untuk lampu kabin masih bolam, belum LED. Kemudian sudah day night view ya untuk spionnya. Ini untuk reminder sabuk keselamatannya. Kemudian di sini sama-sama sudah diberi vanity mirror ya untuk sun visornya. Di sisi pengemudi ini tidak disematkan hand grip ya. Dan cukup leluasa juga ya untuk ruang kakinya.
Di sini juga tidak mentok, ini posisi sudah diturunkan ya untuk setirnya. Dan joknya juga cukup empuk dan cukup tebal, nyaman juga. Jadi pas antara headrest dengan punggung kita itu pas, tidak terlalu rebah ya gitu. Oke, kita beralih ke bagian belakang ya. Nah, di bagian belakang ini dominan berwarna hitam juga ya. Untuk armrestnya tidak dibalut dengan kulit seperti yang di bagian depan. Jadi bahannya bahan plastik ini. Materialnya plastik semuanya juga. Coraknya berbeda ya antara trim dengan di bagian atasnya. Door handle sudah chrome, sudah power window. Cup holder hanya satu ya di sini, tidak ada door pocket. Kemudian ada speaker di bagian bawah. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada seat back pocket ya, tapi di sisi jok pengemudi ini tidak ada. Kemudian sudah ada port ya, port USB di sini. Tidak ada tambahan cup holder. Masih terlihat ada gundukan ya di sini nih, di bagian lantai baris kedua ini. Untuk legroom masih menyisakan lebih dari 5 ruas jari. Kemudian untuk headroomnya masih menyisakan 1 jengkal ya. Kemudian sudah 3 titik seat belt ya, sama-sama pretensioner post limiter. Kemudian ada fitur isopik ya, jadi bisa menyematkan kursi khusus balita. Kemudian hand grip sudah retract di sini. Masih ada lampu kabin di bagian tengah di sini, tapi belum LED. Nah, untuk posisi kursi ini sangat nyaman ya. Jadi terasa natural, tidak terlalu tegap ya. Jadi membuat perjalanan Anda tidak terlalu capek gitu. Dan untuk joknya sendiri cukup tebal juga ya di sini. Oke, kita bahas fitur safety-nya ya. Nah, di semua tipe ini sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist ya, yaitu fitur yang mencegah kendaraan mundur ke belakang pada saat perpindahan transmisi di jalan menanjak dengan tertahan untuk tidak mundur setelah rem dilepaskan selama 5 detik. Kemudian, ada fitur Vehicle Stability Control. Fitur ini mencegah kendaraan keluar jalur, oversteer atau understeer, saat melakukan pengereman di jalan licin berkelok. Nah, khusus di tipe TSS ini sudah memiliki 6 airbag ya, sedangkan di tipe yang lain hanya 2 airbag. Nah, ini dia fitur yang paling canggih di Toyota Rise ini, yaitu sudah dilengkapi dengan Lane Departure Alert with Steering Control, yaitu fitur yang bisa mengembalikan kemudi ke posisi normal. Selanjutnya, ada Pedal Misoperation Control, yaitu fitur yang mencegah tabrakan depan saat parkir tidak sengaja menginjak gas bukan rem. Kemudian, fitur Free Collision System, yaitu fitur yang membantu memberikan peringatan ketika terdeteksi akan terjadi tabrakan, sehingga Anda bisa bermanuver atau menghindar. Kemudian, Adaptive Cruise Control, yaitu fitur yang bisa membantu Anda menjaga kecepatan konstan dan jarak aman kendaraan dengan mobil di depan secara otomatis. Nah, kemudian, Front Departure Alert. Dengan fitur ini, pengemudi dapat peringatan berupa suara saat kendaraan sebelumnya bergerak di lalu lintas. Kemudian, Rear Crossing Traffic Alert. Dengan fitur ini, kendaraan lebih aman dan terhindar dari tabrakan ketika parkir mundur. Dan yang terakhir, Blind Spot Monitoring. Dengan fitur ini, berkendara akan lebih aman dari resiko terbentur dari kendaraan lain yang berada di samping saat berbelok atau pindah jalur. Nah, gimana? Canggih banget kan? Ini paling canggih di kelasnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka, mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.